Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang perlawanan rakyat di berbagai daerah dan nilai-nilai kejuangannya. Saya Rizka Maulidia sebagai moderator dan teman saya Safiza Amelistia, Nurul Azhara, Putri Dalmunte, Fauzia Zinara. Perang Tontado terjadi pada masa penjajahan Hindia Belanda, baik pada masa VOC maupun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bangsa Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa atau Tondano, Sulawesi Utara sebelum kedatangan bangsa Belanda. VOC berusaha memaksa kehendak mereka agar orang-orang Minahasa penjual hasil berasnya kepada VOC. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli dari VOC tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi VOC. Mereka memilih upaya memerangi orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC kemudian membendung Sungai Temberan. Akibatnya aliran sungai tersebut meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Orang-orang Minahasa kemudian pindah ke Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Perang Tondano terjadi lagi pada abad ke-19. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Pada kebijakan itu, Minahasa dijatah untuk mengumpulkan calon pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Belanda untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa. Terpetik berita kapal yang paling besar di danau tenggelam. Perang Tondano II ini berlangsung cukup lama, sampai bulan Agustus 1809. Dalam suasana kepenataan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok dari pejuang yang mulai memihak kepada Hindia Belanda. Namun, dengan kekuatan dan semangat yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan atas gempuran pasukan Belanda yang terus-menerus. Akhirnya, pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankan. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah. Mayat-mayat mereka telah lenyap di dasar danau bersama lenyapnya kemerdekaan dan kedaulatan tanah Minahasa. strategi Belanda menghadapi perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Para perlawanan kita telah menunjukkan kegigihannya yang luar biasa melawan penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Namun sampai abad 19, Belanda belum juga berhasil diusir dari bumi Indonesia. Apakah kalian menemukan hubungan lokasi Indonesia dengan kesulitan mengusir penjajah? Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari keunggulan lokasi Indonesia yang terdiri atas iklim geostrategis dan kondisi tanah. Ketiga hal tersebut berdampak langsung pada kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Kondisi Indonesia yang berpulau-pulau menyulitkan transportasi dan komunikasi masyarakat pada masa lalu. Akibatnya, rakyat Indonesia melakukan perlawanan hanya terbatas di daerahnya masing-masing. Hal ini dimanfaatkan pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan strategi memecah belah bangsa Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda juga menggunakan strategi mengasingkan para pemimpin perlawanan. Sebagai contoh, Pangeran Diponegoro diasingkan di Sulawesi, Cut Nyak Dien di Jawa Barat, Tuanku Imam Bonjol juga diasingkan ke Ambon. Strategi tersebut merupakan upaya Belanda memutus komunikasi pemimpin dengan rakyatnya. Terbatasnya komunikasi dan transportasi pada masa lalu menyebabkan terputusnya hubungan para pemimpin dengan pengikut. Para pemimpin tentu akan kesulitan untuk memimpin perlawanan dengan surat-surat menyurat, bukan? Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.